anak-anak. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai ya. Amin. Baik, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah ya, alhamdulillah luar biasa semangatnya hari ini ya. Baik, sebelum ibu masuk, ibu absen dulu ya. Andi Fauzan, Dir, Fitri, Sarina, Muhammad Yusuf, Siti Khadijah, Nur Faiza, alhamdulillah hadir semuanya ya. Baik, bagaimana, sudah rapi semua pakaiannya, tempat duduk sesuai dengan tempat duduk kalian masing-masing ya, tidak boleh duduk pada tempatnya orang lain. Kita harus rapi saat menerima pembelajaran sehingga pembelajaran itu dapat kita simak dengan baik, dengan tenang, tanpa ada gangguan apa. Baik, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang mata pelajaran IPA. Apa singkatan dari IPA? Pasti adik-adik tahu semuanya ya. IPA adalah pembelajaran yang mengenai tentang alam, pengetahuan alam. Baik, materi kita hari ini tentang tempat hidup makhluk hidup. Baik, jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah adik-adik dapat mengidentifikasi, dapat mengetahui tempat hidup dari makhluk hidup tersebut. Makhluk, misalnya ayam ini tempat hidupnya di mana, ikan tempat hidupnya di mana, ya itu ya. Yang kedua adalah adik-adik dapat menyebutkan contoh-contoh dari tempat hidup dari makhluk hidup tersebut ini. Misalnya di air kah, atau di tanah, atau di udara, atau di mana saja tempat hidup makhluk hidup tersebut. Nah, yang ketiga, tujuan dari pembelajaran ini adalah adik-adik dapat menyebutkan jenis-jenis tempat hidup sesuai dengan jenis makhluk hidupnya. Nah, metode pembelajaran yang ibu gunakan di sini adalah metode saintifik dan model pembelajaran pendekatan saintifik, dan metodenya yaitu metode ceramah. Adapun media pembelajaran di sini ibu gunakan gambar ya, gambar hewan. Nanti sebentar setelah penyampaian materi ada ibu tunjuk gambar-gambar, ibu tampilkan gambar-gambar agar lebih jelas lagi untuk kalian pahami. Nah, kita langsung saja ya. Mengenai tempat hidup makhluk hidup, yang kita ketahui bahwa setiap makhluk hidup itu diciptakan sesuai dengan tempat hidupnya. Misalnya burung tempat hidupnya di mana? Di darat kan. Ikan tempat hidupnya di laut. Ada hewan yang diciptakan hidupnya di dua alam. Yang pertama ada di air, ada juga yang di darat. Contohnya ada buaya, ada katak, ada juga hewan. Ada hewan yang hidupnya di darat maupun di laut. Ada juga yang menumpang pada tumbuhan lain. Tumbuhan yang hidup di laut itu misalnya tumbuhan ganggang ya, atau apalagi rumput laut,
tumbuhan yang hidup di darat misalnya ya banyak sekali, ada pohon-pohon seperti pohon kelapa, bunga dan sebagainya. Sedangkan tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain itu contohnya adalah anggrek. Jadi itu adalah tempat hidup itu, tempat hidup makhluk hidup itu kalian harus mengetahui bahwa jenis-jenis hewan apa saja, jenis-jenis makhluk hidup apa saja yang tinggal pada tempat hidup tertentu. Misalnya di darat itu ada hewan apa atau tumbuhan apa saja yang hidup di darat. Di laut ada berbagai tumbuhan atau hewan laut yang hidupnya menetap di laut. Nah, Ibu yakin pasti kalau tentang pembelajaran tempat hidup dari makhluk hidup, adik-adik tidak asing lagi karena pasti kalian selalu jumpai di luar sana, di masyarakat ya, di alam. Nah, eksplorasi kita hari ini yaitu kalian harus mewarnai gambar sesuai dengan Ibu akan kasih tugas nanti. Ibu akan memberikan tumbuhan atau hewan, gambar tumbuhan atau hewan yang masih di abstrak, masih belum ada warnanya. Nah, nanti tugas adik-adik adalah mewarnai sesuai dengan gambar aslinya. Itu adalah tugas kalian di rumah. Nah, tugas kedua adalah kalian harus mempresentasikan pekerjaan kalian itu. Misalnya kalian harus menjelaskan, ini adalah contohnya, ini adalah hewan sapi misalnya. Sapi ini tempat tinggalnya di mana? Dia ini makanan yang dia makan itu seperti apa. Nah, kalian juga harus dapat membedakan tempat hidup dari setiap makhluk hidup. Nah, sebelum itu marilah kita lihat dulu gambar-gambar ini. Kalian harus mengamati gambar-gambar yang Ibu tampilkan ya, agar pembelajaran kita, tugas kalian dapat menyelesaikan di rumah dengannya. Tugas kalian adalah mewarnai gambar tadi ya, sesuai dengan apa yang kalian sudah lihat. Nah, mungkin masih ada yang belum pahami, pasti dipahami semuanya ya. Baik, tadi tugas kalian di rumah. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Ayo, berdoanya dimulai. Sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan alhamdulillah, maka pembelajaran kita hari ini telah selesai. Selanjutnya hati-hati di rumah, ingat tugasnya dikerjakan karena minggu depan harus dikumpul. Baik, akhir kata Ibu ucapkan billahi bismillah.